menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Halo, selamat siang. Kembali berjumpa dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital dengan tema hari ini tangkal hoax dengan literasi digital. Selamat siang Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Selamat datang dalam acara Siberkreasi, dan sebelum acara dimulai, izinkan saya menceritakan sedikit latar belakang digelarnya acara pada siang hari ini, yaitu teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi, di mana hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Di mana berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua, dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan mitra jejaring CNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan juga komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi, 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders lainnya. Sebelum acara dimulai, ada sejumlah tata tertib yang harus saya bacakan juga, dan saya harap tata tertib ini dipatuhi oleh teman-teman narasumber dan juga teman-teman peserta. Yang pertama, dimohon untuk selalu mematuhi dan juga mengikuti protokol kesehatan. Dimohon untuk selalu mematikan mic kecuali narasumber yang sedang berbicara, dan dimohon untuk selalu menyalakan atau mengaktifkan kamera video. Tidak diperkenankan coret-coret di layar, tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber sedang berbicara, hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab, dan silahkan segera mengerjakan pretest dan juga post-test, di mana Anda akan mendapatkan sertifikat digital setelah mengisi post-test melalui link yang akan dibagikan di kolom komentar. Dan yang terakhir, aplikasi Siberkreasi dapat di-download di App Store dan juga Google Play Store. Kita bergeser ke acara berikutnya. Marilah kita berada dalam sikap sempurna. Sesaat lagi bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dan dilanjutkan mendengarkan video arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengarkan video arahan yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan berikutnya kita juga akan mendengarkan sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dan dilanjutkan sambutan dari Bapak Haji Saidi Mansur SIKOM selaku Bupati Banjar, Kalimantan Selatan. Pastikan kita selalu menerapkan kesehatan, jaga jarak, dan saling cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, sungguh kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita dapat bekerja secara virtual dalam keadaan sehat dan tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya bagaimana acara ini merupakan sebuah kegiatan menjadikan bersama dengan Sadar Kreasi membawa rangkaian kreasi kehadiran pandemi dan pesan dan pesan dalam mengubah cara kita kehadiran teknologi sebagai bagian dari masyarakat kita yang semakin menghadapi instruksi teknologi untuk menghadapi hal kita semua harus bekerjasama kita dalam transformasi digital Indonesia. Bukan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar terpenting dalam terwujud agenda transformasi adalah masyarakat digital, di mana kemampuan terhadap di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan krusial perkembangan besar untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya teknologi, juga cermat dalam menggunakan tahun 2020 melakukan status literasi internasional mengacu pada kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi Indonesia Coba, sebentar, tak join audio. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sadar Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sadar Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sesuai dengan arahan visi Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jaring GNLD Sadar Kreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang
TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta jalan ini dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skill, digital ethics, digital safety, dan digital kultur. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital, diadakan acara secara serentak selama 7 bulan pada tahun ini yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei dengan dilakukannya kick-off pembukaan oleh Bapak Presiden serta Menteri Komunikasi dan Informatika demi tercapainya atas pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam kerangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat secara tidak. Mari kita dukung dan ikuti acara ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di kota tercinta kita. Dengan ini saya Bupati Banjar membuka acara webinar literasi digital di Kabupaten Banjar dan berharap dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Banjar makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengarkan sambutan yang diberikan oleh Bapak Samuel Abrijani Pangharapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dan juga dilanjutkan sambutan oleh Bapak Haji Saidi Mansyur Esikom selaku Bupati Banjar Kalimantan Selatan sekaligus membuka acara. Baik, kita segera bergeser ke acara berikutnya. Sebelum memulai acara, sebelum saya memperkenalkan siapa-siapa narasumber yang akan mengisi webinar pada siang hari ini, marilah kita memulai webinar dengan berdoa bersama, tidak hanya untuk kelancaran webinar tapi juga untuk kondisi Indonesia saat ini agar Indonesia segera pulih. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Mawardika, moderator untuk siang hari ini. Senang sekali hari ini saya bisa menemani teman-teman peserta yang hari ini mengikuti webinar. Terima kasih banyak kesediaan waktunya untuk mengikuti webinar pada siang hari ini, dan saya juga ingin menyapa untuk kepala sekolah, staf, dan juga siswa-siswi dari SMKM 1 Kertak Hanyar. Selamat siang teman-teman siswa-siswi sudah hadir di sini, dan juga seluruh peserta yang turut hadir mengisi webinar siang hari ini. Ada 4 narasumber yang nanti akan menemani kita. Saya perkenalkan 4 narasumber tersebut. Yang pertama nanti ada Mas Romi Rafael yang sudah tidak asing untuk kita semua. Mas Romi Rafael nanti akan memberikan materi sebuah eksperimen pentingnya memiliki digital skills di masa pandemi COVID-19. Lalu nanti juga ada Ibu Susi Desi Arini SPIMP selaku Kepala Sekolah SMKM 1 Kertak Hanyar memberikan materi seputar tren pekerjaan dan usaha di dunia digital. Yang ketiga ada Oka Fareza memberikan materi seputar tips pentingnya internet sehat. Beliau adalah MC, presenter, influencer, dan juga duta bahasa Jogja, dan juga dosen tamu dari UPN Jogja. Dan yang terakhir nanti ada Kak Maula Askia, sosial media entusias dan juga owner dari Omira Hijab, materinya seputar bijak sebelum mengunggah di media sosial. Baik teman-teman peserta, sesaat lagi Anda akan menyimak webinar yang akan disampaikan oleh teman-teman narasumber, tapi saya ingin sampaikan dulu teman-teman peserta dimohon untuk menyalakan kamera, selalu menyalakan kamera, dan karena nanti ada perform pertama dari Mas Romi, silahkan untuk menyiapkan alat tulis. Ini tadi Mas Romi sempat berpesan teman-teman peserta akan diberikan sebuah eksperimen, sebuah hiburan yang sangat menarik, jadi silahkan untuk menyiapkan alat tulis agar bisa mengikuti eksperimen dari Mas Romi. Dan juga saya sampaikan kepada peserta nanti silahkan aktif di kolom chat, berikan pertanyaan terbaik atau mungkin posting di sosial media kalian kegiatan pada webinar siang hari ini. Dengan begitu kalian berpotensi akan mendapatkan hadiah pulsa senilai Rp1 juta untuk Anda. Baik, akan saya perkenalkan narasumber yang pertama. Kita akan melihat Mas Romi Rafael, yang dimana beliau adalah seorang pioner hipnotisme dan juga hipnoterapi di Indonesia. Mas Romi Rafael telah menghipnotis lebih dari 50.000 orang melalui acara TV show-nya seperti Hipnotis dan juga Master Hypnotis on the Street.
Pada tahun 2005, Mas Romi Rafael juga telah memperoleh penghargaan dari MURI karena telah menghipnotis lebih dari 5.000 orang di waktu dan tempat yang bersamaan, dan pada tahun 2010 penghargaan dari Indonesia Book of Record karena telah menghipnotis lebih dari 12.000 orang di waktu dan tempat yang bersamaan. Mari kita sambut Mas Romi Rafael. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Karena sesi ini mengenai kehebatan saya. Ya, Karyana Kak Afriza. Kalau di table view saya di sini, ini ada kalimat, ada kata yes dan ada kata no. Oke, ada kata yes dan ada kata no. Dan ini semuanya adalah alfabet dari A sampai Z. Tapi saya ulang beberapa kali gitu. Ini semuanya ada alfabetnya dari A sampai Z. Semuanya berbeda-beda. Kak Riana dan Kak Afriza. Oke, sudah lihat ya Kak Riana, Kak Afriza ya? Sudah lihat? Tolong direspon di mikrofon. Sudah. Nah, sekarang ini saya acak-acak Mas Riana lagi. Kak Riana, saya acak-acak. Kalau kamu mau bilang stop dimanapun, kamu bilang stop dimanapun ya. Ini saya acak-acak. Bilang stop di mana aja. Stop. Oke, stop di sini. Nah, sekarang ini ada 2. Sekarang Mas Afriza, saya acak-acak ya. Oke, Mas Afriza. Ini satu kartunya bergerak, satu kartunya diam. Mas Afriza, pilih yang diam atau yang bergerak? Yang bergerak, Yang bergerak ya, oke. Nah, ini saya tunjukkan di sini. Sekarang, saya mau nanya ke Kak Askia. Boleh di spotlight kita table view-nya dan Kak Askianya di spotlight. Kak Askia, di sini ada satu kartu sudah dipilih sama Mas Afriza. Saya mau nanya, apakah orang yang dipikirkan ini pria, ya atau tidak? Jawab. Tidak. Askia, yang keras? Tidak. Oke, nah kartu ini dipilih sama Mas Afriza. Dan menurut Mas Afriza juga bukan. Oke, nah sekarang kita coba lagi. Riana, ini saya acak-acak ya Riana ya. Riana mau yang bergerak atau yang diam? Yang diam. Yang diam berarti nggak mau yang ini ya. Oke. Ini jawabannya dipilih oleh Kak Riana. Sekarang saya nanya sama Askia. Askia, apakah ini teman masa kecil atau teman sekolah dan bukan saudara? Jawabannya iya atau tidak? Bisa diulang, Pak? Apakah ini teman masa kecil dan bukan saudara? Apakah ini teman masa kecil? Jawabannya iya atau tidak? Ya. Oke, ini kartunya dipilih oleh Riana dan kata Riana juga iya. Oke, nah sekarang kita tes lagi mereka berdua. Nah, Riana sudah, Kak Afriza sekarang. Mas Afriza, boleh dimonitor Mas Afriza. Halo, Mas Afriza, boleh di spotlight Mas Afrizanya? Ya, Mas Afriza boleh dimonitor sekarang Mas Afriza. Oke, siap ya? Ya, siap Mas. Antara 10 dan 30, angka berapa yang muncul di intuisi Anda? 10 dan 30 ya? Di antara itu. 10 sampai 30? Ya, di antara 10 dan berapa? 28. 28. Oke. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, biar rapi ya. 16, 17, 18, 19, 20. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Betul ya, Mas Afriza 28 ya? Betul ya? Iya, Mas. Oke, sekarang saya mau nanya dengan Riana. Mau ditambahin atau stop di sini aja? Tambahin deh. Tambahin berapa? Tambahin 3. 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang Riana dan Mas Afriza, tahu nggak ini masing-masing ini jumlahnya berapa? Enggak. Nggak tahu ya? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga 7. 7, 7, 7, dan 5. Nah, kalau tadi seandainya minta ditambahin angkanya lebih besar ya, mungkin dapatnya, boleh table view saya di Spotlight. Nah, ini adalah yang tidak alfabet huruf-huruf yang bisa saja diperoleh jika seandainya Mas Afriza menginginkan alfabet atau huruf-huruf yang berbeda, dapatnya huruf-huruf ini gitu. Nah, atau jika tadi Riana menambahkan lagi hurufnya yang berbeda-beda gitu ya. Ini semuanya berbeda di sini. Nah, ini semuanya berbeda. Oke. Nah, sekarang Riana dan Afriza, tahu tidak ini masing-masing ini hurufnya apa ini? Jawab yang keras. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Ini saya taruh di sini, saya taruh di sini, saya taruh di sini, saya taruh di sini. Ini juga saya taruh di sini. Nah, sekarang kita lihat ini alfabetnya di sini yang bisa terbentuk. Nah, ini bisa saja dapat alfabet ini semuanya. LGS dan C. Oke, bisa saja juga dapat alfabet ini. Yes. Oke. Bisa juga alfabetnya ini. Ini semuanya berbeda. Dan pilihannya Anda yang menentukan, dan Anda nggak kenal dengan Kak Askia. Saya juga nggak kenal dengan Anda. Begitu juga dengan ini. Semuanya berbeda, setuju ya? Iya. Nah, tapi Anda berdua secara acak membentuk alfabet ini, begitu. Kalau tadi di awal dengan intuisinya Anda bisa menentukan apakah ini pria atau wanita, ini teman kecil atau bukan, dan ternyata betul menurut Askia. Nah, sekarang boleh di spotlight Askianya dan table view saya, di spotlight Askianya dan table view saya. Table view-nya juga jangan kepotong table view-nya. Oke, nah Askia, tolong virtual background-nya dimatikan bentar. Nah, oke, virtual background-nya dimatikan bentar, karena kalau kertas putih itu akan menghilang nanti kalau kamu tunjukin dengan virtual background. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ya, jangan hilang. Kamu kemana? Askia, kayaknya dia keluar dulu deh, minta tolong deh. Gimana matiin virtual background? Bisa, Askia? Bisa, Kak. Oke. Oke, nah sekarang keluarkan amplopnya. Amplopnya mana tadi? Keluarkan isinya, dan itu tidak ada seorang pun yang tahu waktu kamu menulis itu juga kamu menulisnya seorang diri. Sementara saya di sana, kamu di sini. Tunjukkan apa sih yang kamu fokuskan dari tadi. Tunjukkan ke layar. Dan di sini Riana dan Afriza dan teman-teman semua lihat ke layar. Coba dideketin. Dideketin kurang dekat. Saya nggak kebaca nih. Deketin lagi. Oke, Vizoh. Oke, kelihatan Riana, Afriza, teman-teman di Zoom kelihatan semuanya? Kelihatan. Oke, boleh oke. Nah, sementara boleh diturunin kertasnya, Askia. Nah, ini adalah huruf-huruf yang bisa ditentukan oleh mereka semuanya. Akhirnya terbentuk ini. Di awal kamu fokus pada satu orang, dan seorang pun yang tahu siapa yang kamu fokusin. Ini terutama Riana dan Afriza. Tapi mereka secara acak membentuk ini semuanya. Sekarang kita lihat di sini. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat, dan ini yang terakhir. Oh, mantap. Keren. Luar biasa Riana, Mas Afriza, dan Askia kerjasamanya. Nah, di era digital ini, mungkin Anda pikir hanya dengan huruf-huruf ini saya tidak bisa memanipulasi dan mengarahkan opini Anda. Tapi ini sudah terbukti ya, hanya dengan alfabet ini melalui media digital saya bisa mengarahkan pilihan Anda semuanya. Nah sekarang bayangkan gitu, jika Anda tidak melek digital, tentunya Anda sangat rentan terhadap manipulasi dari pihak luar untuk mengarahkan pilihan Anda, apalagi di zaman pandemi ini. Jadi penting sekali untuk melek digital dalam membantu kehidupan Anda di era digital ini. Dan yang paling penting, setelah sesi ini, untuk Anda semuanya, saya memberikan
giveaway berupa audio hipnoterapi untuk Anda semuanya, beserta buku panduannya, beserta afirmasinya. Yang paling penting Anda tinggal mintanya ngechat, bukan ke saya, tapi ke Kak Aurora Florence. Di sini tim Romi Rafal, Anda bisa cari di kolom chat, bukan ke everyone ya. Nanti formatnya cukup minta giveaway, baru nama Anda dan email Anda. Nah, mudah-mudahan eksperimen ini mampu menunjukkan kepada Anda pentingnya era digital dengan melek digital. Saya kembalikan ke master seremoni kita. Terima kasih semuanya, Kak Asar, Riza. Terima kasih banyak Mas Romi Rafael untuk hiburan dan juga eksperimen yang sangat luar biasa sudah diberikan. Mungkin zaman dahulu kita pasti berpikir kira-kira kalau memberikan sugesti, menghipnotis lewat tanpa harus ketemu, memang bisa. Hari ini Mas Romi Rafael membuktikan semuanya bahwa semua itu bisa dilakukan dengan dunia digital, bisa menjangkau semuanya, seluruh Indonesia, seluruh dunia, bahkan bisa merasakan hiburan sugesti yang diberikan oleh Mas Romi Rafael. Terima kasih banyak Mas Romi. Saya mengulang apa yang disampaikan oleh Mas Romi, bahwa silahkan yang mau giveaway dari Mas Romi, hadiahnya sangat menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Romi. Silahkan langsung DM ke Kak Aurora. Di situ ada chart namanya Aurora. Silahkan DM langsung ke Kak Aurora dan dengan dengan kode minta giveaway gitu ya. Silahkan untuk DM langsung ke Aurora untuk giveaway dari Mas Romi Rafael. Terima kasih banyak Mas Romi Rafael untuk penampilan yang sangat luar biasa yang sudah diberikan untuk kita semua. Setelah kita bersama dengan Mas Romi Rafael, kita bergeser lagi ke narasumber berikutnya. Saya perkenalkan kepada Anda, dan saya yakin ini narasumber dengan masa yang paling banyak hari ini pada hadir ikutan semua teman-teman dari SMKN 1 Kertak Hanyar. Saya panggilkan Ibu Susi Desi Arini, SPIMP, Kepala Sekolah SMKN 1 Kertak Hanyar. Materinya seputar tren pekerjaan dan usaha di dunia digital. Selamat siang teman-teman dari SMKN 1 Kertak Hanyar. Silahkan aktif terus di kolom komentar, berikan pertanyaan terbaik, dan juga silahkan posting di sosial media kegiatan seru pada siang hari ini. Anda berpotensi mendapatkan hadiah 1 juta yang akan dibagikan untuk 10 orang pemenang. Ibu Susi sudah siap? Ya, Mbak Aulia. Baik, silahkan dilanjutkan Bu Susi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat pada masa pandemi ini, sehat adalah segalanya. Di sini kita akan membahas mengenai materi tren pekerjaan dan usaha di dunia digital. Semoga teman-teman peserta didik yang hadir pada siang ini dalam keadaan sehat. Di sini bisa dilihat saya adalah seorang kepala sekolah SMKN 1 Kertak Hanyar di Kabupaten Banjar. Mungkin dari luar Kalimantan ada, saya lihat tadi salam kenal dari saya sebagai kepala sekolah. Ya, terima kasih. Data saya. Nah, perkembangan di era digital. Saat ini adalah disebut dengan era digital, di mana kehidupan kita ini tidak dapat berlangsung tanpa adanya teknologi. Jadi pada masa ini, mungkin kita sebut dengan revolusi revolusi teknologi 4.0. Pada masa ini era ini adalah di mana manusia tidak dapat hidup tanpa teknologi atau sangat bergantung. Mungkin sudah kita rasakan pada saat ini dari usia paling kecil mungkin ya, bayi juga sudah mengenal terutama teknologi digital ini, sampai orang yang lanjut usia. Semua mereka akan sangat tergantung dengan digital. Masa ini adalah internet. Di sini, di perkembangan era digital ini, sangat berdampak pada dunia usaha. Kalau dulu kita ingin berusaha,
Kalau dulu kita ingin berusaha, kita perlu tempat, perlu modal. Dengan modal yang mungkin khusus untuk tempatnya aja mungkin kita harus modal ratusan juta, modal juga ratusan juta. Tetapi sekarang di era digital ini kita dengan modal sedikit kita bisa menjalankan usaha dengan memanfaatkan media sosial, baik itu YouTube, Instagram, TikTok mungkin yang sekarang ini lagi viral, Facebook dan lain sebagainya. Bukan di Indonesia aja, di luar negeri juga semuanya hampir seluruhnya orang akan memanfaatkan atau mengakses internet untuk melakukan media sosialnya. Ini adalah suatu perubahan atau tren yang ada pada masyarakat. Luar biasa. Jadi di sini teknologi 4.0 ini adalah memicu adanya tren baru atau inovasi baru yang luar biasa yang kita kenal saat ini. Mungkin adanya internet, big data, location detection, teknologi, printing, multilevel, dan lain sebagainya yang menciptakan tren otomatisasi di dalam dunia industri ini. Ini kalian bisa lihat, pemerintah sudah meluncurkan peta Indonesia memasuki era industri 4.0 ini. Di sini, masa ini adalah masa di mana teknologi otomatisasi dan teknologi sibernetik industri dibuat. Masa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat membantu manusia. Tetapi ada juga hal-hal yang merugikan kita. Masa ini kita bisa lihat pabrik-pabrik sekarang sudah menggunakan teknologi komputerisasi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia, mungkin yang dulunya cuma 100 orang, yang tenaga kerjanya sekarang bisa menggunakan cuma 10. Mereka lebih banyak menggunakan mesin dan robot. Itu menguntungkan, memudahkan, dan meminimalkan waktu yang diperlukan. Tetapi akan merugikan yang seharusnya, contohnya dulu pabrik rokok, itu zaman dulu di Indonesia pabrik rokok itu sangat banyak pegawainya. Ada buruh-buruh yang yang memilah tembakau, ada yang memilin, ada yang packing. Tetapi sekarang bisa dilihat di YouTube, pabrik rokok itu tanpa satu orang pun manusia, cuma yang penggerak mesin aja. Di situ kita bisa lihat dalam 1 menit pabrik rokok itu bisa menghasilkan 375 bungkus rokok 1 menit. Tetapi kalau dulu kita perlu waktu berapa? Nah, itu kan meminimalkan untuk biaya. Tetapi tenaga kita kalau kita menggunakan komputeristik juga akan berkurang. Nah, bagaimana kemana akan kita larikan tenaga kerja kita itu kalau kita digantikan dengan mesin itu? Mungkin sebagian masih ada di Indonesia, tapi kalau di luar negeri sudah tidak menggunakan lagi itu. Nah, itulah di dalam saya sebagai kepala sekolah harus bisa meningkatkan skill anak-anak didik saya, apa yang akan saya lakukan sehingga mereka tidak tergerus dengan teknologi, mereka merasa dihimpit oleh teknologi. Harusnya tenaga yang akan bekerja pada masa depan itu adalah anak-anak didik saya itu bisa menguasai teknologi. Jadi apa yang harus saya lakukan sebagai seorang pendidik? Nah, di sini ada 4 hal yang harus orang-orang mungkin terutama anak-anak didik yang masih sekolah, 4 hal yang perlu dipunyai di era globalisasi. Yang pertama adalah keterampilan berpikir kritis, yang kedua adalah keterampilan komunikasi, yang ketiga adalah kreativitas, yang keempat adalah keterampilan kolaborasi. Maksud di sini keterampilan berpikir kritis itu adalah
orang atau individual yang menerima mungkin informasi yang mereka peroleh misalnya di media sosial mereka, mungkin dari WA, kan mungkin kita menerima share-share yang tidak jelas. Mereka harus tahu bagaimana, apakah berita yang mereka dapatkan itu apakah betul atau sekedar opini atau sekedar pemikiran salah seorang aja. Itu kan harus bisa memilah. Nah, itu diperlukan berpikir kritis. Jadi saya inginkan guru-guru sekarang, fungsi guru itu bukan sekedar memberi pelajaran aja, tetapi mereka mengajarkan kepada peserta didiknya bagaimana bisa memilah apakah sesuatu yang mereka terima itu benar atau cuma sekedar berita bohong atau hoax. Contohnya pada saat pandemi ini, pada pandemi ini kita kan diwajibkan oleh pemerintah menggunakan masker. Karena kenapa? Fungsinya masker itu sebagai apa? Sebagai artinya melindungi pernapasan kita sehingga mulut kita, hidung kita terhindar dari virus. Itu kan mengurangi sekitar 60%. Kalau kita misalnya menggunakan 2% sekitar 80%. Itu adalah yang real. Tetapi mungkin ada berita, sampai sekarang juga bisa kita dengar, ada misalnya bahwa mungkin ada berita yang di-share oleh seseorang yang kita tahu ada dalam grup, bahwa tidak perlu menggunakan masker, tetapi cuma meminum ramuan daun tertentu misalnya. Nah, seandainya orang itu, siapa yang menerima berita itu, tidak mempunyai keterampilan berpikir, kan langsung aja, oh nggak usah pakai masker. Kan tidak bisa seperti itu. Karena betul nggak opini dia itu sudah ada penelitian kah? Belum. Nah, kita akan tahu, jangankan itu. Dunia juga ribut, seperti contoh negara adidaya Amerika juga sangat masih belum bisa menguasai virus dari C19 ini. Nah, itulah salah satu jadi contoh keterampilan berpikir kritis. Yang kedua adalah keterampilan komunikasi. Nah, di sini kita yang hidup di era digital ini perlu adalah punya kemampuan bisa berkomunikasi dengan orang lain secara sesuai, patut. Contohnya, kita punya teman itu mungkin sudah bekerja pada perusahaan tertentu yang mungkin levelnya sudah nasional ya, berarti dia punya kedudukan lah di sana. Nah, seandainya kita ini kan kenalnya kadang-kadang pada masa ini kita cuma kenalnya mungkin di grup WA, temannya teman, tidak pernah ketemu dengan orang lain. Tapi kalau dalam chattingan, komunikasi dengan orang itu dengan bahasa yang bagus, yang bahasa yang dapat diterima oleh orang lain, dengan mungkin orang memperhatikan dengan kita. Oh, orang ini bagus. Walaupun kita tidak pernah ketemu dengan orang itu karena kita kenalnya di media sosial. Nah, itu adalah salah satu contoh dari keterampilan komunikasi. Yang ketiga adalah kreativitas. Nah, mungkin gini sudah kenal lah kreativitas. Contohnya adalah salah seorang konten kreator. Mereka itu dulunya sebelum zaman ini mungkin ya, zaman digital mungkin baru sekitar, kalau saya tahu itu kalau untuk Mas Hatta Halilintar tuh mungkin sekitar tahun 2017-an aja ya dia mulai bisa yang dimulai melakukan kreativitas dalam mengupload video. Nah, itu tanpa dulunya jika dia tidak tahu, oh aku ini kan dulu dia itu cuma sekadar menjual mobil di showroom. Tetapi dia memasarkan habis itu iseng-iseng mempromosikannya dengan media sosial. Ternyata apa yang dia lakukan itu berkali-kali lipat itunya penjualannya. Oh, lalu dia timbul inovasi-inovasi, akhirnya dia buat konten-konten. Ternyata konten-kontennya yang ia upload di YouTube itu luar biasa, di-view oleh ribuan orang, mungkin sampai jutaan. Akhirnya dia juga akan mendapatkan nilai ekonomi dari dia share di YouTube. Selain itu juga anak-anak yang lain
harus bisa punya kreativitas selain dari jangan mengikuti apa inovasi apa, tetapi ingat inovasi itu harus mempunyai nilai jual pada saat sekarang ini. Apa yang kita upload, apa yang kita gambarkan di media sosial kita ini harus mempunyai nilai ekonomi. Itu adalah contoh dari kreativitas pada masa digital ini. Yang keempat adalah keterampilan kolaborasi. Kolaborasi tadi kan saya sebutkan sudah, di dalam pembuatan mungkin salah satunya adalah untuk kreativitas konten kreator. Keterampilan kolaborasi itu di dalam konten kreator itu tadi kan pertama-tama mereka itu mau video mungkin satu aja, mungkin orang itu aja. Oh ternyata ada perkembangan, ternyata hasil videonya mungkin kurang bagus. Mungkin mereka ganti lagi dengan media yang lebih bagus lagi. Oh ternyata perlu lagi orang, perlu lagi tim. Nah di sini di tim tanpa ada tim yang solid, maka video yang dihasilkan itu tidak mungkin akan menghasilkan sesuatu yang dapat mempunyai nilai jual. Artinya, oh dilirik orang, apakah video ini perlukah saya tonton? Nah itu ada perlu tim atau keterampilan bekerja sama dengan orang lain, baik itu di perusahaan maupun di tim yang mana kita akan memulai pekerjaan itu. Nah, di sini setelah di era digital ini kita bisa mengenal ada beberapa pekerjaan yang bisa atau memberi peluang pada era ini yang akan menghasilkan penghasilan atau fulus ya. Bagusnya kan akhirnya ke situ juga ya. Sekarang ini apa yang kita gambarkan, apa yang kita bikin inovasi itu harus akan mempunyai nilai jual, yang melihat orang itu tertarik dengan apa yang kita share itu tadi. Nah di sini adalah pekerjaan freelance. Freelance ini adalah pekerjaan sambilan. Mungkin ada waktu, contohnya misalnya seseorang perlu pengedit video, nah dia mencari orang lain yang bisa mengedit video yang sehingga video itu adalah sangat menarik. E-commerce itu adalah suatu transaksi jual dan beli secara online. Sudah kita kenal mungkin ya, mungkin kita misalnya beli barang di Tokopedia mungkin ya, di Blibli juga ya. Nah itu kan kita bayarnya itu dan kita beli dan kita bayar menggunakan transaksi online. Kalau peluang pekerjaan dropshipper ini adalah pekerjaan di mana kita menjual produk tetapi produsen langsung yang mengirim ke alamat si konsumennya, yaitu disebut dropshipper. Digital marketing atau blogger, trader saham atau investor. Ini mungkin sudah, kalau investor saham ini mungkin sudah lama lah sebelum kita masa digital ini juga sudah ada untuk jual beli. Mungkin di Indonesia mungkin terlambat, kalau di luar kan sudah ada lama. Berikutnya adalah pengajar hingga penerjemah. Saat ini pengajar di masa pandemi ini kita belajar melakukan secara online. Nah itu pengajar secara mungkin di sekolah kita, sekolah umum sudah ada jadwalnya bahwa seperti sekolah juga, cuma kan pengajar berada di sesuatu tempat sedangkan peserta didiknya di tempat yang lain. Tapi ada juga itu kan sudah wajib ya, tetapi ada beberapa yang sekarang timbul, yaitu contohnya bimbel-bimbel. Dulu kan kalau kita ikut bimbingan belajar datang ke suatu tempat. Nah sekarang di masa pandemi di mana kita tidak boleh berkumpul dengan banyak orang. Nah mereka banyak orang mungkin mahasiswa atau orang-orang yang sambil di luar pekerjaannya sebagai pengajar, mereka bimbel secara online. Nah itu juga dibayar oleh si konsumennya itu tadi. Nah itu adalah suatu pekerjaan yang ibaratnya kalau zaman dulu tidak terpikirkan bahwa kita bisa ngajar sambil online, tetapi kita dapat menerima bayaran kan. Apalagi di masa pandemi ini kan luar biasa, ini masa pandemi ini ternyata sesuai dengan era digital ini sangat-sangat terpakai.
bisa sebagai konsultan, event planner, spesialis CEO. Nah, ini spesialis CEO ini artinya di mana kita menjual produk kita, tetapi di dalam pencarian orang-orang yang mencari itu kita berada di posisi paling atas. Nah, ini juga membuka peluang apabila posisi kita berada di paling atas, penjualan juga otomatis lebih banyak daripada mereka yang di bawah kita. Nah, ini memerlukan soal keahlian khusus. Jadi ada pengelola-pengelola yang akan menimbulkan itu tadi, kita perlu mereka yang spesialis di bidang itu. Itu event planner dan spesialis CEO-nya. Yang terakhir adalah content creator. Nah, content creator mungkin sekarang ini luar biasa. Kalau dulu mungkin kita kena ada beberapa content creator aja, baik sekarang ini banyak mereka yang dari orang yang kita tidak kenal juga bisa videonya menjadi view-nya banyak. Contohnya di sini kalau untuk Atta Halilintar, kalau artis, kan pasti view-nya lebih banyak karena mereka sudah terkenal. Tetapi ada beberapa konten kreator yang saat ini lagi viral juga, yaitu konten kreator yang mengangkat misalnya kalau misalnya untuk kalau artis kesehariannya mungkin menarik bagi kita. Tetapi kalau ada juga orang yang mungkin kita belum pernah kenal, tidak kenal dia itu, tapi dia misalnya contohnya ini ada namanya Rian TV. Rian TV itu mengangkat yang medianya adalah ODGJ. ODGJ itu di bagaimana dia pendekatannya dengan, ternyata view-nya sangat banyak, menyusul dengan mereka-mereka yang sudah terkenal, padahal dia itu tidak terkenal. Nah, itu adalah contoh konten kreator. Jadi konten kreatornya adalah sesuatu yang menghasilkan yang baru, tetapi yang dilirik oleh orang lain. Nah, mungkin itu. Nah, itu tadi. Nah, tren pekerjaan yang masih banyak dicari pada tahun 2022, web developer, cyber security, content creator, social media spesialis. Web developer ini adalah orang dalam pengenalan web. Jadi sekarang mungkin kalau perusahaan-perusahaan yang dulunya tidak merasa tersisihkan, mereka juga berlomba-lomba. Ternyata kok bisa ya dengan menggunakan media sosial, mereka bisa menjual barang-barang produk mereka dengan luar biasa punya. Tidak cuma kalau sekarang ini kan dunia maya tidak sekedar di Indonesia, ternyata di luar negeri juga mereka bisa lihat dari apa yang kita jual. Jadi di sini perusahaan-perusahaan besar mungkin juga akan berlomba-lomba bagaimana pengelolaan website mereka sehingga menarik oleh konsumen mereka. Nah, yang kedua adalah cyber security. Cyber security ini pengamanan web kita di mana sekira mempunyai keamanan tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Contohnya di dunia perbankan ya. Dunia perbankan kalau tanpa ada pengamanan, waduh, bagaimana kita dengan misalnya kita menggunakan e-banking kita, karena orang lain bisa juga menggunakan, otomatis kan uang di dalam tabungan kita bisa ludes tanpa adanya security ini tadi. Nah, ini diperlukan, sangat-sangat diperlukan oleh media sosial. Jadi tanpa ini adalah pekerjaan yang sangat sulit, otomatis. Bu Susi, maaf saya potong sebentar di sini. Saya mau mengingatkan bahwa waktunya akan segera habis, tinggal 1 menit, jadi silakan untuk segera ditutup. Terima kasih. Oke. Nah, itu tadi mungkin sedikit tren ini ada, saya lihat tren pekerjaan yang saat dulu tidak pernah kita tahu ternyata bisa menghasilkan uang luar biasa. Ya, oke. Nah, itu tadi salah satunya teknik optimasi halaman website. Nah, itulah beberapa pekerjaan dan usaha di masa digital ini. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan maupun peserta didik yang telah mengikuti
webinar ini. Terima kasih Mbak Aulia. Mungkin sudah selesai saya memberikan sedikit informasi mengenai pekerjaan dan usaha di dunia digital ini. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Susi untuk materi yang diberikan. Bu Susi Desi Arini memberikan materi seputar tren pekerjaan dan usaha di dunia digital. Banyak sekali usaha-usaha dan juga pekerjaan baru di dunia digital. Dulu mungkin kita nggak mengerti apa itu influencer, apa itu konten kreator, dan seperti apa itu pekerjaan fotografer, videografer. Makin kesini pekerjaan-pekerjaan baru mulai muncul yang berkaitan dengan dunia digital, yang tentu saja skill-skill itu perlu dipelajari sejak dini agar bisa menjadi sebuah usaha begitu ya di masa depan. Terima kasih banyak Ibu Susi untuk materi yang sudah diberikan kepada kita semua. Baik, dari Ibu Susi kita bergeser lagi ke narasumber berikut ya. Saya perkenalkan kepada Anda Mas Oka Fahreza. Mas Oka Fahreza ini adalah seorang MC, presenter, influencer, duta bahasa dan juga dosen tamu dari UPN Jogja, memberikan materi seputar tips dan pentingnya internet sehat. Baik, kepada Mas Oka Fahreza, waktunya 20 menit, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan senang sekali saya bisa bergabung ya webinar pada siang hari ini. Tidak lupa saya ingin menyapa Mas Romi Rafael yang tadi sangat luar biasa ya, kemudian juga Bu Susi dan nanti juga ada Kak Maula. Baik, saya akan berbicara dari sisi keamanan digital ya, cyber safety dan tentunya internet sehat. Nah, teman-teman ya pasti udah dengar ya bahwa kita berliterasi itu harus tahu dan juga harus punya tips internet sehat seperti apa. Mas Oka, maaf saya potong sebentar di sini. Audio Mas Oka di sini terdengar agak agak gemerisik gitu Mas. Jadi nggak nyaman untuk didengar. Mungkin Mas Oka menggunakan perangkat tambahan, headset atau menggunakan audio langsung dari PC? Atau mungkin ada sound yang menghadap sehingga feedback. Halo? Sekarang sudah aman? Halo? Ya, oke, lebih baik. Baik, terima kasih banyak Mas Oka, silakan dilanjutkan. Ya, baik. Ini adalah profil singkat saya. Alhamdulillah saya merupakan lulusan ya dari ilmu komunikasi UGM, seorang MC, seorang presenter dan konten kreator, aktif di Instagram @okafahreza. Instagram saya sudah 1.000 followers. Kemudian next. Ya, ini adalah beberapa dokumentasi saya ya. Alhamdulillah saya sudah sepanggung dengan Raffi Ahmad dan Sandra Dewi ya. Kemudian saya juga sudah sepanggung dengan Raffi Ahmad. Sandra Dewi orangnya aslinya cantik banget dan juga ramah banget. Kemudian Raffi Ahmad spontanitasnya tinggi dan fansnya banyak banget. Baik, selanjutnya. Next. Apakah itu aman? Aman berarti bebas dari bahaya. Sementara keamanan berarti keadaan yang aman dan juga ketentraman. Ini menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu artinya ya teman-teman, kalau ingin merasa aman di internet berarti teman-teman harus merasa tentram, nyaman gitu ya, nggak ada tekanan dalam berinternet. Next. Apa itu keamanan digital? Keamanan digital berarti sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital, baik secara daring maupun luring, dapat dilakukan secara aman dan nyaman. Ini menurut Simons and Cross ya. Kemudian sebagai panduan bagi individu agar dapat menjaga keselamatan dirinya berada pada domain single formal, karena sudah menyentuh instrumen-instrumen hukum positif. Ini menurut Cyber Kreasi ya. Ini adalah definisi dari keamanan digital. Next. Kasus kebocoran data. Kasus kebocoran data ini contohnya adalah BPJS Kesehatan ya, kemudian Tokopedia. Nah, ini artinya hacker-hacker sekarang ini banyak sekali dan juga pintar-pintar gitu ya. Jadi buat teman-teman ya harus memperhatikan baik-baik keamanan digital seperti paspor ya, itu harus diamankan dengan baik, di-filtering dengan baik ya. Next. Kemudian ini adalah contoh keamanan digital, mampu memahami hard disk, USB, SIM ATM, kita harus tahu seperti apa membuatnya, keamanannya seperti apa. Kemudian menguasai proteksi identitas digital dan data pribadi di platform digital.
password medsos gitu ya. Kemudian mampu mengantisipasi penipuan online, memahami dinamika rekam jejak digital ya, paham seperti apa mengunduh dan juga mengunggah ya. Perhatikan bahwa apa yang sudah kita posting di media sosial atau di dunia digital ini tidak bisa dihapus. Jadi teman-teman harus hati-hati sekali gitu. Kemudian mampu mengantisipasi penipuan minor ya, kayak phishing atau scam. Jadi teman-teman jangan sampai ketipu. Ada orang yang pura-pura jadi teman dekat ya, pinjam duit apa segala macam. Nah ini hati-hati, jangan sampai ketipu ya. Dan juga mampu menolak konten-konten pornografi. Ini sudah ada UU ITE-nya ya. Jadi jangan menonton, jangan memproduksi, jangan menyebarkan. Lanjut. Ya, apa itu internet sehat? Suatu program dari pemerintah Indonesia yang dicanangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia atau Kominfo dengan tujuan untuk mensosialisasikan ya penggunaan internet secara sehat dan aman melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk menghindari kasus pornografi, bullying dan penipuan online ya. Biar apa? Biar terhindar dari UU ITE. Nah, ini adalah definisi dari internet sehat. Lanjut. Ini adalah tips dan pentingnya internet sehat gitu ya, teman-teman atau sahabat literasi. Gunakanlah internet dengan bijak. Sahabat literasi harus tahu ya, mau buka internet atau mau media sosial ini tugasnya buat apa? Mau ngapain gitu? Mau browsing, garap tugas, atau mau bersosialisasi atau mau bikin konten, harus jelas dan waktunya juga harus ditentukan. Oh saya mau 1 jam aja, oh saya mau 2 jam gitu ya. Kemudian internet sehat ini penting agar apa? Agar kita senantiasa positif di dunia maya gitu ya. Mau di dunia nyata, mau di dunia maya kita harus positif gitu ya. Menggali informasi hal yang positif, kemudian memposting juga hal-hal yang positif biar aman, biar tentram dan biar jadi berkah. Yang ketiga, hindari konsumsi konten pornografi karena ini menyebabkan kecanduan, kerusakan saraf, menurunkan produktivitas, bisa terjerat UU ITE ya. Hindari membuat konten pornografi di ponsel, di foto atau di video. Nah, kalau kita lagi buka game atau kita lagi buka media sosial, sering ada iklan-iklan nggak jelas, itu jangan diklik ya. Itu biasanya konten-konten yang tidak baik gitu. Dan yang pasti harus diingat bahwa teman-teman ya, apapun yang kalian posting ya, kalian mau foto apa, kalian bikin video apa, itu datanya bisa direcovery. Jadi walaupun dihapus, itu bisa diulang kembali. Makanya teman-teman harus hati-hati gitu ya. Terus juga, ini operator pendukung anti pornografi, operator merah. Nah, ini bisa nih ya, sahabat literasi biar lebih aman, lebih nyaman berinternet. Kalau kalian pakai smartphone, kalian bisa pilih operator merah. Ini sudah bekerjasama dengan Kominfo gitu ya, anti pornografi. Kemudian, hindari membuat konten sara, hoax, hate speech, body shaming, bully, dan lain-lain. Kenapa? Karena sudah ada UU ITE, nanti teman-teman bisa kena gitu ya. Kalau konten sara ini kita nggak boleh bercanda yang menyinggung agama, ras, suku, nggak boleh. Hoax atau berita bohong nggak boleh ya. Ini juga bisa kena UU ITE. Kemudian jaga privasi diri. Ini sepele tapi penting banget ya. Kadang-kadang kita keburu narsis, keburu pengen eksis, nggak sadar ya kita posting KTP, kita posting data-data habis vaksin atau data pribadi, data keluarga, bla bla bla. Jangan, no, gitu no ya. Jadi ditahan, jangan sebar privasi diri. Baca dan teliti term of service sebuah aplikasi. Nah, teman-teman kalau lagi download aplikasi ya, media sosial, games, apapun itu, silahkan dibaca dengan baik dan teliti. Apakah aplikasi itu meminta data-data kita boleh dibaca profil, data, ya, boleh dibaca atau tidak? Kalau tidak, ya berarti aman. Kan kadang-kadang ada yang izinkan atau tidak. Nah, tinggal dipilih gitu ya. Tapi kalau saya kebanyakan pilih tidak izinkan gitu, kecuali cuma beberapa hal yang simpel dan bukan preventif gitu ya. Lalu logout website dari laptop. Nah, kalau habis buka Facebook ya, buka email dari laptop, silakan di logout. Kemudian pasang software proteksi antivirus. Ini harus diupdate terus ya teman-teman ya, karena malware ya, virus apa segala macam ini banyak banget, harus hati-hati. Kemudian buatlah password yang mumpuni. Ini sepele tapi penting ya. Jadi buat teman-teman, harap teman-teman mau sedikit ribet biar aman. Tips dari saya ya, setiap aplikasi email, password, Facebook, Instagram, silahkan dibedakan. Misal ya, saya pakai Instagram, saya pakai passwordnya adalah Pahrezagram gitu ya.
Fahreza Gram, nanti huruf vokalnya Fahreza dari nama saya, kemudian nanti diganti ya dengan huruf vokal gitu ya, dengan nomor gitu, huruf vokalnya diganti dengan nomor F4, H, R, 3, Z, 4, kemudian gram, G, R, 4, M gitu ya, kombinasi antara huruf vokal dan angka. Terus Fahrezanya F-nya depan huruf besar juga boleh. Intinya, semakin alay kita membuat password itu semakin baik. Lanjut. Nah, ini adalah simpulan. Teman-teman ya, gunakan internet dengan bijak. Pemanfaatan internet secara bijak ya akan makin alay password, makin aman, makin cakap digital. Nah, artinya ya buat teman-teman ya, silakan ya bikin password seaman mungkin, sememadai mungkin, sealay mungkin. Nggak apa-apa, itu semakin kuat keamanan passwordnya. Kalau kita memiliki akun dengan password yang kuat ya, maka nanti teman-teman akan aman akunnya, tidak mudah diretas. Bahayanya kalau akun kita passwordnya nggak aman, diretas, nanti akun kita bisa buat nyebar hoax gitu. Padahal bukan kita yang posting, orang lain. Nah, nanti hati-hati, kita jadi bisa kena UU ITE atau segala macam, harus hati-hati gitu kan. Makanya ya, untuk teman-teman ya, untuk menangkal hoax berarti ya kita harus memiliki keamanan password gitu ya yang mumpuni, biar nggak jebol ya, biar orang nggak menyalahgunakan password kita atau akun kita. Kemudian juga ya, untuk sahabat literasi, kalau ada postingan yang bersifat hoax atau itu tidak betul, di-report aja. Sebelah kanan ujung itu sudah ada report ya, boleh di-report, dilaporkan, atau juga boleh diajukan ke Kominfo gitu ya, di email atau di infokan, seperti itu. Baik, demikian simpulan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti teman-teman boleh lanjut di sesi tanya jawab ya, sesi Q&A, langsung tanya aja ya seputar keamanan digital. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Anggi. Terima kasih banyak Mas Oka Fahreza untuk materi yang sudah diberikan kepada kita semua seputar tips dan juga pentingnya internet sehat. Mas Oka Fahreza, seorang MC, presenter, influencer, duta bahasa, dan juga dosen tamu di UPN Jogja. Silahkan pertanyaan yang ditujukan kepada Mas Oka Fahreza untuk ditulis di kolom komentar. Nanti akan dibacakan di sesi akhir saat sesi tanya jawab. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Oka. Baik, kita bergeser lagi ke narasumber berikutnya atau narasumber terakhir. Saya perkenalkan kepada Anda, di sini ada Kak Maula Askia, seorang sosial media entusias dan juga owner dari Omira Hijab, memberikan materi seputar bijak sebelum mengunggah di media sosial. Kepada Kak Maula Askia, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak. Perkenalkan nama saya Askia, selaku konten positif dalam media sosial, sekaligus owner dari Omira Hijab. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian Kominfo dan Cyber Kreasi yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa bergabung di ruang diskusi ini bersama teman-teman dan narasumber-narasumber yang luar biasa ini. Di sini saya mengambil materi mengenai bijak sebelum mengunggah di media sosial. Langsung aja Kak ya. Jadi, yang pertama, apa itu media sosial? Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Nah, tujuan dari media sosial itu adalah sebagai sarana untuk menghubungkan antar pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Jadi di sini teman-teman tidak usah lagi mencari alat-alat komunikasi tradisional atau dengan kabel telepon. Di sini kita sudah cukup menggunakan dengan sinyal yang kuat dan stabil. Dengan itu pun kita sudah bisa menggunakan media sosial itu sendiri.
Manfaat dari penggunaan media sosial ada 5. Yang pertama, mendapatkan informasi secara aktual. Dan yang kedua, mampu berkomunikasi secara real time. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran merek. Yang keempat, meningkatkan trafik dari peringkat pencarian. Dan yang kelima, membangun relasi dengan cepat dan luas. Nah, di sini saya membahas yang nomor 3, meningkatkan kesadaran merek. Itu misalnya kita mempunyai media sosial, kita lebih mudah terhubung dengan pelanggan, ataupun sebaliknya, pelanggan juga lebih mudah terhubung dengan kita. Kalau saya sendiri, saya lebih aktif menggunakan dua sosial media untuk promosi jualan hijab saya. Yang pertama ada Instagram dan WhatsApp, karena saya lebih aktif di situ, karena saya banyak mempunyai teman di WhatsApp atau Instagram. Jadi saya promosi mengenai penjualan saya di dua media sosial itu. Terus selanjutnya, bijak dalam mengunggah di media sosial itu adalah orang yang selalu menggunakan akal budinya dalam menggunakan media sosial. Bijak dalam menggunakan media sosial itu disebut dengan etika berinternet atau internet etis, teman-teman. Nah, jadi internet etis itu adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur individu atau kelompok tentang perilaku yang dapat diterima saat menggunakan internet atau media sosial. Di media sosial itu ada konten-konten positif yang patut kita bagikan. Yang pertama ada konten inspiratif, kedua ada konten edukatif, ketiga ada konten informatif, dan yang keempat ada konten menghibur. Yang pertama, konten inspiratif. Konten inspiratif adalah konten yang menginspirasi orang lain untuk menuju sebuah kebaikan. Nah, yang termasuk di dalam konten inspiratif ini ada pengalaman pribadi, ada kata mutiara, gambar atau foto. Misal pengalaman pribadi, di situ kita bisa mengekspos ke media sosial kita tentang misal nih, perjalanan menuju kesuksesan, hikmah dari sebuah kegagalan, atau kisah-kisah kehidupan kita yang menyentuh hati seseorang. Kata-kata mutiara tuh pasti udah banyak di media sosial, di Instagram, TikTok, ataupun Google. Pasti banyak. Dan yang ketiga tuh ada gambar atau foto. Nah, jadi misal seperti saya hobinya kayak seperti memfoto sebuah tempat atau makanan atau minuman. Misal minuman kopi. Di situ kita mengupload ke Instagram kita dengan foto secangkir kopi dan ditambahkan dengan kata-kata. Misal kata-katanya seperti ini. Hidup itu seperti secangkir kopi, di mana yang manis dan pahit bertemu dalam sebuah kehangatan. Terus yang kedua, ada konten edukatif. Konten edukatif adalah hal-hal yang dapat membuat pembacanya menjadi mampu melakukan sesuatu atau memahami sesuatu dengan lebih baik. Yang termasuk dalam konten edukatif itu ada tutorial, tips and trick, hasil riset, terus yang ketiga ada opini. Misal tutorial tips and trick nih, kita mengupload ke media sosial kita, misal cara membuat cheese and cake, terus tuh tips merapikan pakaian, trik merapikan lemari baju, dan sebagainya. Terus yang ketiga ada konten informatif. Konten informatif juga dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain yang membacanya. Yang termasuk dalam konten informatif ini ada sebuah events, berita terbaru, review, tautan atau link. Misal kayak review nih, apalagi dengan saya sendiri, saya kalau membeli sesuatu itu pasti melihat review dulu. Misal saya memesan baju di Shopee, pakaian di Shopee, yang pertama kali saya lihat itu
reviewnya dulu. Kalau banyak review dari orang-orang dan reviewnya itu emang bagus, emang baik, saya bisa berpikir untuk membelinya. Terus yang keempat ada konten menghibur. Di media sosial kita tidak perlu sangat formal untuk mengekspos tentang story kita ya. Kita juga perlu untuk konten menghibur seseorang. Misal kayak video atau gambar-gambar yang lucu, sebuah komik, atau tebak-tebakan. Terus next, nah di sini ada tips bermain media sosial dengan bijak dan tepat. Jadi tipsnya itu ada 5 poin. Yang pertama, apakah konten atau komen yang kamu unggah di media sosial sesuai atau fakta, atau justru hoax. Nah, yang kedua, apakah konten atau komen yang kamu unggah di media sosial akan bermanfaat bagi orang lain atau justru melukai orang lain? Dan yang ketiga, apakah informasi yang kamu unggah bisa dipertanggungjawabkan? Yang keempat, apakah konten yang kamu unggah adalah sesuatu yang bisa membantu orang lain? Dan yang terakhir, apakah konten yang kamu unggah sudah bijak atau sopan atau justru kasar? Nah, ini ada 5 tips buat kita, pengguna media sosial, yang harus kita pahami sebelum mengunggah di media sosial. Nah, jadi penggunaan dari media sosial sendiri dapat menimbulkan dampak positif atau negatif. Kita harus dapat memilah dengan kedua hal tersebut mulai sekarang, sehingga kita dapat memanfaatkan fitur dan kemudahan dalam aplikasi media sosial sebaik mungkin dan menghindari perbuatan yang menimbulkan efek negatif. Terima kasih, mungkin itu informasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Baik, terima kasih banyak Kak Maula Askia untuk materi yang sudah diberikan seputar bijak sebelum mengunggah di media sosial. Semoga menjadi pelajaran dan juga ilmu pengetahuan untuk kita semua. Kalau kita sudah mendengarkan 4 narasumber yang memberikan materi, tadi ada Mas Romi Rafael, lalu juga ada Bu Susi, lalu ada Mas Oka, dan juga yang terakhir ada Kak Askia memberikan materi untuk kita semua. Tiba waktunya kita untuk menuju ke sesi tanya jawab, di mana saya hanya akan membacakan 3 pertanyaan. Sekali lagi saya mohon maaf ada keterbatasan waktu di sini sehingga tidak semua pertanyaan bisa saya bacakan, hanya 3 pertanyaan yang bisa saya bacakan. Jadi saya mohon kesediaan dari teman-teman narasumber, dengan kerendahan hatinya saya mohon untuk menulis nama, email, dan juga sosial medianya di kolom komen. Teman-teman peserta yang pertanyaannya nggak bisa terbaca, tidak bisa terjawab dalam sesi ini, mungkin bisa bertanya langsung kepada Anda melalui sosial media atau mungkin melalui email. Baik, terima kasih banyak. Saya bergeser ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, sudah kami filter, ada 3 pertanyaan di sini, jadi silahkan teman-teman narasumber untuk menyalakan kameranya dan bersiap untuk menyalakan audionya dan menjawab pertanyaan yang masuk. Saya menuju ke Bu Susi. Baik, Ibu Susi penanya atas nama Rizky, dan Rizky ini bertanya, perkembangan teknologi yang semakin maju membuat kita ini harus selalu cakap digital dan tentunya harus cakap juga dalam beretika di dunia digital. Lantas apa yang harus kita lakukan jika diri kita menjadi sasaran cyberbullying yang tidak beretika, dan bagaimana mengatasi data pribadi seperti nomor telepon, nomor bank yang sudah diketahui oleh penipu cyberbullying? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silahkan untuk dijawab Ibu Susi. Terima kasih atas pertanyaan dari Mas Riki tadi ya. Iya, betul. Tadi untuk data yang ada di penipu, misalnya biasanya penipuan dalam hal nomor rekening, atau kalau untuk perbankan kan kita belanja di Shopee ya, belanja di Shopee kan misalnya itu ada pemberitahuan ke nomor HP kita. Kadang-kadang penipu tuh tahu dia belanja, lalu kan tiba-tiba nelpon kita, si penipu itu nelpon kita, bahwa itu ada pemberian, tolong dikasihkan yang pemberian yang ada SMS yang biasanya beritanya tidak boleh diberikan pada orang. Nah itu hati-hati sekali, kadang-kadang
kita ini nggak tahu lah apa memang ada hipnotis atau tidak. Orang kenapa jadi sampai tertipu tuh kurang tahu juga saya. Kadang-kadang kita tiba-tiba kita lagi misalnya bangun tidur atau kita lagi kerja, kadang-kadang kaget kan, oh ini kita ditelepon oleh seseorang, itu tolong sebutkan nomor yang masuk ke SMS. Nah itu bahaya sekali sebenarnya. Pada kita kadang lengah oleh si penipu itu. Kita kira mungkin dari bank. Kadang-kadang nomor, kalau kami di Kalimantan biasanya nomor penipu tuh adanya biasanya 022. Nah itu biasanya kan bukan orang Kalimantan, kita tahunya kadang-kadang kalau saya sendiri, oh itu dari mungkin Bank Mandiri. Padahal itu memang betul, jadi hati-hati sekali dalam biarkan mereka tidak bisa menipu kita bahwa kalau kita tidak memberikan kode yang ada masuk di SMS. Nah itu jadi kalau kita menerima seseorang itu harus dilihat dulu siapa yang nelpon kita. Apakah betul dari bank? Kalau dari bank kan tidak mungkin karena di dalam SMS itu disebutkan bahwa ini tidak boleh diberitahukan kepada orang lain, itu salah satunya. Jadi dalam menghadapi penipu itu kita dalam mengangkat telepon itu jangan langsung memberikan mungkin kode password yang bisa dimasukkan ke misalnya belanja di Shopee itu tadi, itu salah satunya ya. Habis itu kita kadang-kadang di dalam itu kan kita misalnya lagi belanja ya menggunakan kartu kredit. Kartu kredit itu kita kan kita gesek ke misalnya kita belanja di, kadang-kadang ada penipu yang memang sengaja mengopi nomor kita kan di belakangnya ada tiga kode khusus. Nah itu hati-hati sekali. Jadi kita ingin belanja itu perlu diperhatikan. Kita mengasihkan ke misalnya ke kasir itu jangan sampai yang kartu kreditnya orang lain mempunyai kesempatan mengopi. Dari kan ada nomor kartu kredit di depan, di belakangnya kan ada kode ya 3 digit biasanya. Tapi sekarang kadang-kadang kalau misalnya ada pemberitahuan juga di SMS itu tadi. Nah itu yang perlu kita hati-hati sekali dalam contohnya penipuan di kartu kredit. Kita belanja atau belanja online tadi sebutkan 3 digit terakhir mungkin ada di pemberitahuannya di SMS. Nah itu jangan sampai kita memberitahu, kadang-kadang saya pernah menghadapi itu. Kita lagi sibuk-sibuk kerja, kaget, oh kita kira ini dari bank ya. Nggak tahu apakah itu hipnotis atau bagaimana, kita lancar aja, oh itu kode itu ini. Padahal bank kan tidak minta itu, malah dia kan jangan disebutkan kode-kode belanja kita itu. Nah itu kan kalau misalnya dia belanja di Shopee sampai 10 juta, berapa kita satu orang masuk 10 juta, 2 orang dalam hitungan menit aja sudah ketipu. Itu bahayanya sekali dalam menangani penipuan di online itu Mbak, salah satunya. Mungkin itu Mbak Aulia, apalagi ya? Saya nggak baca sih masalah ini, pertanyaan itu. Selain baik. Terima kasih banyak Bu Susi untuk jawaban yang sudah diberikan kepada kita semua. Saya ingin bergeser sebentar ke Mas Romi. Tadi saya mendengar Ibu Susi sempat sedikit menyinggung begitu ya terkait penipuan online dan sebagainya yang sampai sekarang kita nggak tahu seperti apa. Tadi Bu Susi juga sempat mengatakan apakah itu mungkin ada pengaruh hipnotis atau sebagainya. Tapi Mas Romi yang memang aktif di sini yang juga concern di sini. Kalau menurut Mas Romi, memang apakah ada hal-hal semacam itu Mas Romi? Karena kalau berbicara soal kejahatan digital saat ini cukup banyak sekali di mana ya secara nyata kadang-kadang seseorang itu secara sadar melakukan transaksi tersebut dan sebagainya. Silahkan Mas Romi untuk dijawab. Susi ya, tadi mungkin sebutnya OTP ya, one time password, bukan nomor yang lain ya. Yang kedua, sebetulnya itu modus penipuan sih, bukan hipnoterapi yang saya pelajari. Nah, jadi mengarahkan, maklum kalau orang umum seperti Bu Susi dan teman-teman lainnya di luar sana karena belum teredukasi di bidang profesi saya, akhirnya menyamaratakan begitu. Karena secara keilmuan hipnoterapi sendiri itu nggak bisa orang tepuk atau dihipnotis atau apapun sebutannya. Pakai logikanya sederhana, Indonesia dijajah Belanda berapa ratus tahun. Nah, lalu dijajah Jepang kan, kalau ada ilmu seperti itu kan harusnya nggak ratusan tahun dijajah. Jadi kejadian itu memang terjadi, tapi namanya penipuan
gitu, bukan hipnoterapi. Kurang lebih sih seperti itu ya, Kak Cel, Master Cel. Silakan. Baik, terima kasih banyak Mas Romi untuk jawaban yang sudah diberikan. Akhirnya kita semua menjadi tahu di sini. Kadang-kadang kita sering muncul, kenapa ya kok bisa gitu? Apa itu hipnotis? Ternyata enggak ya Mas ya. Itu semua real penipuan, benar-benar penipuan dan nggak ada hubungannya sama hipnotis. Terima kasih banyak Mas Romi untuk jawaban yang sudah diberikan kepada kita semua. Saya bergeser lagi boleh ya ke narasumber berikutnya. Saya tujukan kepada di sini ada Mas Oka Fahreza. Pertanyaannya adalah, hal apa yang harus kita lakukan dalam mengatasi dan juga menghindari dari info-info hoax melalui link yang di-share ke media sosial atau platform lainnya, sehingga data keamanan kita itu bisa tetap aman dan juga terkendali? Silakan Mas Oka untuk dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Kalau kita dapat link-link yang aneh atau terlihat tidak menjanjikan gitu ya, kita harus kritis, kita harus peka gitu. Kalau kita dapat link biasanya kan kelihatan ya, ada tulisannya gitu. Kalau websitenya atau linknya itu dari company atau perusahaan atau sumber yang resmi, misal nih www.detik.com misal gitu ya, dari detik.com atau dari Kominfo apa segala macam, itu boleh dibuka ya. Tapi kalau tidak resmi, misal ya dari www.f.facebook.com, nah itu kan bukan dari Facebook ya, itu jangan dibuka gitu. Dan yang pasti biasanya kalau itu linknya tidak menjanjikan gitu ya, itu biasanya berisi malware gitu. Atau kalau misal link itu adalah link yang berisi hoax, berita tidak benar atau ujian kebencian gitu ya, nah teman-teman bisa langsung di report aja. Di sebelah kanan atas ya, kanan atas ujung ya, itu ada tulisan report atau laporkan gitu ya, inappropriate gitu. Atau teman-teman juga bisa cek dulu gitu ya, apakah link tersebut dari sumber yang resmi atau bukan, terus apakah memang itu situs yang betul atau tidak, kayak gitu. Karena sering banget gitu ya oknum-oknum yang menyebarkan hoax atau berita bohong itu membuat sebuah link ya atau website tiruan yang sangat mirip. Nah, kita harus peka gitu ya. Kalau anak muda mungkin lebih peka, tapi kalau untuk orang-orang atau netizen yang agak berumur, itu kadang-kadang nggak terlalu memperhatikan. Makanya kita harus ekstra hati-hati gitu ya. Orang-orang sekarang, penipu-penipu sekarang, oknum-oknum jahat sekarang itu sudah punya banyak sekali trik. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Dilihat dulu apakah linknya itu betul resmi atau bukan. Kalau misalnya resmi, oh kita bisa make sure gitu ya. Misalnya kita dapat info vaksin X berbahaya. Nah, itu bisa dicek dengan cara googling. Betulkah vaksin X berbahaya? Ya, dengan cara memvalidasi beritanya seperti itu. Betulkah berita ini, betulkah vaksin X, berita vaksin X berbahaya, bla bla bla. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa perhatikan. Kalau berita itu berkaitan dengan sosial politik, bisa dilihat ya, misal ya dari kanal detik.com, itu kan update banget. Kalau di situ tidak ada, oh berarti ini belum tentu kebenaran, nggak usah dilanjutin, nggak usah di-forward. Dan kalau teman-teman merasa bahwa, oh ini berita nggak benar, nggak betul gitu ya, silahkan klik kanan ya, ujung, itu di-report aja untuk kemaslahatan bersama. Seperti itu. Mudah-mudahan jawaban saya memuaskan. Terima kasih. Kembali ke tahun. Terima kasih banyak Mas Oka untuk jawaban yang sudah diberikan. Semoga cukup memuaskan tadi yang diberikan, pertanyaannya diberikan oleh Mas Adrian Felix, ditujukan kepada Mas Oka tadi. Baik, kita bergeser lagi ke narasumber berikutnya. Saya panggilkan Kak Askia. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengetahui konten yang kita buat adalah konten yang berkualitas, karena sangat mudah menilai orang lain tetapi sulit untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Penanya atas nama Irmawati. Silakan Kak Askia. Terima kasih Kak pertanyaannya. Menurut saya yang penting konten kita itu tidak menyinggung orang lain dan tidak di pertanyaannya kurang jelas.
Kak Askia? Halo? Sebentar, suara Kak Askia terputus di kami, tapi suara saya terdengar ya Kak Askia? Suara saya terdengar? Dengar Kak? Dengar Kak? Oh, ya. Oke, baik. Menurut saya yang penting konten itu tidak menyinggung orang lain kan. Jadi kita harus membuat konten kita itu kreatif mungkin dengan misal kayak gambar kita menarik dengan orang lain atau caption atau sebagainya. Seperti itu. Oke, baik, cukup. Baik, terima kasih banyak Kak Askia untuk jawaban yang sudah diberikan. Kak Askia baru saja menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Irmawati soal bagaimana jika mengetahui konten yang dibuat adalah konten yang berkualitas begitu ya, karena tidak mudah untuk mengevaluasi diri sendiri, menilai karya sendiri, tentu butuh penilaian dari orang lain begitu ketika harus menilai sebuah karya yang kita buat sendiri. Terima kasih banyak Kak Askia untuk jawaban yang sudah diberikan. Tadi Kak Askia juga berpesan bahwa jangan sampai membuat konten-konten yang berbau negatif, buatlah konten-konten yang berbau positif dan konten-konten yang memang bisa menarik perhatian orang tanpa harus menimbulkan sensasi yang berlebihan. Terima kasih Kak Askia untuk jawaban yang sudah diberikan. Kita sudah menjawab 3 pertanyaan yang masuk ya dari teman-teman peserta, ditujukan kepada teman-teman narasumber. Semoga cukup menjawab. Sekali lagi saya mohon maaf karena tidak semua pertanyaan bisa dibacakan dalam sesi kali ini. Dan tiba waktunya saya untuk membacakan nama-nama yang menjadi calon pemenang yang berhak mendapatkan pulsa senilai Rp1.000.000 untuk 10 orang pemenang. Jadi akan saya sebutkan nama-nama tersebut, dan yang harus digarisbawahi adalah bahwa nama-nama tersebut ini nama-nama calon pemenang, belum tentu menjadi pemenang karena akan ada cross check lebih lanjut yang dilakukan oleh teman-teman panitia. Misalnya jika nama kalian ternyata sudah pernah menjadi pemenang, secara otomatis pasti kalian akan gugur. Baik, bersiap dan dengarkan dengan baik-baik nama-nama yang saya sebutkan. Yang pertama ada Muhammad Rizky, yang kedua ada Adrian Felix, ketiga ada Esther Siagian, keempat ada Haryadi, kelima ada Irmawati Lumban Raja, keenam ada Aginta Riani, ketujuh ada Nelly Ambarsari, kedelapan ada Rano Wulum, kesembilan ada Fahrimet, akun Instagram atas nama Fahrimet, dan yang ke-10 ada akun Instagram atas nama Syarif MTP. Silahkan nama-nama tersebut pantau Instagram litdik.kalimantan, dan juga misalkan bertanya seputar pulsa dan sebagainya langsung DM ke Instagram litdik.kalimantan, nanti akan dibalas melalui Instagram. Baik, kita sudah melalui seluruh rangkaian acara pada siang menjelang sore hari ini. Saya senang sekali bisa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Saya yakin juga teman-teman peserta senang sekali bisa mendapatkan banyak ilmu-ilmu pengetahuan dari teman-teman narasumber. Ada Mas Romi, ada Bu Susi, lalu ada Mas Oka, dan juga ada Mbak Askia. Terima kasih banyak untuk seluruh ilmu pengetahuan yang sudah disebarkan kepada kami, walaupun tidak bisa bertemu, walaupun hanya melalui Zoom, melalui digital, tapi semua itu menjadi pelajaran untuk kami semua untuk menjadi masyarakat yang lebih melek literasi digital. Sebelum saya mengakhiri acara pada sore hari ini, rasanya nggak afdol kalau misalkan kita mengikuti sebuah acara tapi nggak foto-foto. Walaupun acaranya nggak bertemu secara langsung, walaupun acaranya hanya melalui Zoom, berjumpa lewat kamera, nggak apa-apa. Saya persilahkan teman-teman peserta, teman-teman narasumber, yuk nyalakan kameranya, kita foto bareng. Foto bareng dengan definisi protokol kesehatan ya, karena dari tempat masing-masing. Silahkan saya berikan waktu 10 detik, kita bersiap bersama-sama, sesaat lagi kita akan foto bersama. Boleh teman-teman narasumber, teman-teman peserta, ini khususnya teman-teman peserta yang kameranya masih belum di-on-kan, untuk sesi foto yuk di-on-kan sebentar, kita foto bersama sebelum acara pada sore hari ini berakhir. Kita ada berapa slide guys? Akan ada 3 slide, nanti saya akan countdown dari sini selama 3 kali. Silahkan selama 3 kali tersebut selalu tersenyum ke kamera, karena kita nggak tahu kita ada di slide keberapa. Oke, bersiap. Slide pertama, kita berfoto. 1, 2, 3. Geser slide berikutnya. Boleh tangannya biar nggak kaku-kaku banget. 1, 2, 3.
Geser lagi slide berikutnya atau slide terakhir. Bersiap? Silahkan menyalakan kameranya, yang kameranya masih mati saya tunggu. Oke. Baik, sudah hampir menyala seluruhnya. Kita bersiap. Saya countdown dari sini ya. 1, 2, 3. Oke, sesi foto bersama ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini, siang menjelang sore hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman narasumber, teman-teman peserta yang sudah hadir. Di sini ada Mas Romi, ada Bu Susi, ada Mas Oka, lalu juga ada Kak Askia. Terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari SMKN 1 Kertak Hanyar yang turut hadir dalam sesi webinar pada siang hari ini. Sekaligus seluruh teman-teman peserta yang sudah hadir mengikuti acara, bahkan aktif bertanya di kolom komentar, saya mengucapkan terima kasih banyak. Akhir kata, saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena
belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.